Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahas sedikit secara umum tentang rancangan tugas. Jadi teman-teman sudah menyampaikan topik-topiknya. Oke, nggak masalah. Jadi secara umum bisa saya rangkum begini. Di sistem itu ada admin, ada kasir, ada konsumen, itu sebagai personal yang melakukan transaksi. Terus di era sekarang ada pihak ketiga, kargo, delivery. Oke. Jadi pada awalnya admin akan mengisi data master. Admin itu tidak harus admin, user admin, password admin atau apa, tapi user yang selevel administrator dia akan mengisi data master. Terus dia akan mengelola data stok. Terus dari data stok ini baru akan muncul transaksi konsumen. Nah, konsumen ngapain? Konsumen itu melakukan pembelian di sini, melakukan pembelian. Terus kasir atau petugas yang melakukan tugasnya di sini sebagai kasir itu akan menerima notifikasi terjadinya pembelian. Notifikasi bisa by media komunikasi, bisa pakai email, atau aplikasinya ada pop-up menginformasikan ada transaksi gitu. Terus konsumen itu akan melakukan pembayaran. Setelah transaksi pembayaran, maka si kasir juga akan menerima notifikasi pembayaran. Nah, setelah notifikasi pembayaran, maka kasir akan melakukan validasi apakah pembayaran itu sudah sah untuk transaksi yang dilakukan oleh konsumen. Nah, kalau sudah sah, maka dia akan melakukan validasi pembayaran. Nih. Begitu validasi pembayaran, maka sistem transaksi ini akan melakukan pengiriman barang menggunakan pihak ketiga untuk sampai ke konsumen. Oke, secara umum begitu. Terus tiap transaksi ini jangan lupa waktu. Jadi waktu itu bisa, kalau sekarang tidak cukup dengan date, tanggal, tapi harus date, time, tanggal dan jam sampai menit detiknya. Jadi pada saat konsumen melakukan pembelian itu kapan terjadinya, jam, tanggal berapa, jam berapa, menit ke berapa, terus notif yang terjadi di sini ke kasir itu juga jam berapa. Jadi waktu antara transaksi pembelian dengan notifikasi itu kelihatan. Jadi setelah terjadi pembelian baru ada notifikasi, jangan terbalik. Terus setelah konsumen membayar, maka ini antara membeli dengan membayar ini kan harus ada tenggat waktunya. Jadi kalau di sistem online itu, jual beli online, kalau kita membeli hari ini jam berapa nih, 9.42, maka kita akan diberi batas waktu 12 jam misalnya untuk melakukan pembayaran. Setelah lewat 12 jam, maka transaksi akan batal. Nah, itu artinya kan harus ada waktu, tanggal, jam, menit, detik untuk mengatur ini. Oke. Jadi terus setelah validasi pembayaran, maka proses pengiriman ke kargo
ini kan konsumen kan bisa melacak kalau sudah sampai kargo. Oh, barang saya sudah sampai di kargo, barang saya sudah sampai kota ini dan seterusnya, kan itu sistemnya kargo. Tapi kapan waktu si sistem kita itu memindahkan atau mengirimkan kiriman itu ke kargo, itu kan juga harus ada tanggalnya. Oke, tuh. Terus di urusan urusan tabel, secara umum bisa digambarkan begini, tidak cukup banyak tapi ya lumayan lah. Ada tabel admin, tabel produk, tabel stok, ada tabel member, ada tabel jual, ada tabel detail jual, ada supplier, pemasok, tabel beli, detail beli. Oke. Sesuai dengan skema di atas, maka si admin ini atau tabel user ini, tabel admin itu akan melakukan transaksi master data produk apa yang dijual di sini. Terus supplier sebagai pemasok produk ke tempat kita, dia akan melakukan transaksi yang ini dari sudut kita, maka kita akan melakukan pembelian barang dari supplier tertentu. Jadi pembelian ini kapan terjadi pembelian, suppliernya siapa, totalnya berapa dan seterusnya, dengan perincian barang yang dibeli itu produknya apa, jumlahnya berapa, harga belinya berapa. Nah, quantity ini nanti yang akan mengupdate total stok. Oke, total stok di sini sama ready stock. Jadi tiap ada transaksi pembelian barang ke supplier, maka stoknya akan bertambah, total stoknya juga akan bertambah. Oke. Terus dari sisi pelanggan konsumen itu ada member dengan identitas yang umum. Dia dari bahasa kita adalah kita menjual, ada transaksi penjualan tanggal sekian, total transaksinya, bayarnya berapa dan seterusnya, dengan detail barang yang dia beli, yang kita jual, itu produknya apa, berapa jumlahnya, dan harga saat terjadi transaksi. Karena harga itu akan variatif, kadang harganya tinggi, kadang harganya rendah. Jadi harga ini akan mengikuti saat terjadinya transaksi. Nah, jumlah barang yang kita jual ini akan mengurangi ready stock. Stok ready akan berkurang, total terjualnya akan bertambah. Jadi nanti ready stock sama total terjual itu akan sama dengan total stock. Ini untuk counter stock. Terus on order, karena sistemnya kan transaksi, kalau belum bayar statusnya masih order, kalau barang belum dikirim masih order. Maka kalau transaksi yang dilakukan di sini itu baru isi saja, itu belum mengurangi ready stock, tapi masih on order. On ordernya ada berapa? Kalau barang sudah dikirim, maka on ordernya sudah berkurang sesuai barang yang dikirim. Terus minimal order ini harus ada. Jangan sampai di sistem kita itu tidak terkontrol, stoknya habis, sold stock gitu. Jangan sampai seperti itu. Jadi ketersediaan stok harus selalu ada.
Jadi harus ada minimal order. Jadi nanti pada saat terjadi penjualan, kalau stoknya itu sudah ready, stoknya ini sudah minimal, batas minimalnya berapa kita bisa atur, maka harus ada notifikasi ke admin yang mengatakan bahwa stok produk A sudah minimal, harus ada restock lagi, jadi pengadaan lagi, pembelian ke supplier. Nah itu si admin akan dapat noti. Oke, idealnya begini. Nah, silahkan teman-teman nanti mengambil porsi kira-kira sampai tahap apa yang bisa kita lakukan. Terus dari ini titik-titik masih banyak, jadi silahkan nanti ditambahkan komponen apa yang perlu ditambahkan. Yang penting-penting kayak tanggal-tanggal tadi kan zaman belum ada semua di sini. Oke, gitu. Selamat mencoba dan tetap diskusi ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.